Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Gimana nih kabar teman-teman semua di rumah? Pasti baik-baik aja ya, dan semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk temenin aku beraktivitas di rumah ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku dari pagi sampai sore, jadi seharian penuh teman-teman bakalan nemenin aku ya. Nah, tadi aku udah sapu-sapu rumah ya teman-teman. Terus ini aku langsung pel rumah gitu. Nah, lanjut ini aku pel di depan rumah ya teman-teman. Ini tuh kayak aku bikinnya itu kayak ruang tamu gitu ya teman-teman. Kayak teras gitu ya, tempat santai kayak gitu-gitu. Takutnya ada tamu juga kan ya. Jadi aku makeover kayak gitu. Tapi lagi-lagi aku nggak videoin ya teman-teman. Lanjut ini aku siram-siram tanaman di depan rumah. Jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi semangat-semangatnya siramin tanaman aku tiap hari ya teman-teman. Jadi aku baru aja makeover taman aku yang di depan rumah kayak gini. Tapi aku nggak videoin. Nah, kayak gini ya fotonya. Ini hasil akhir makeover aku kemarin. Aku tuh makeovernya bantuin tetangga aku ya teman-teman. Jadi aku itu malu banget ya buat ngevideoin gitu. Jadi aku nggak videoin, aku post di IG aja ya teman-teman. Itu aku post foto kayak gitu tadi. Nah, ini aku juga siram-siram ya, sekalian tanaman tetangga juga aku siramin kayak gini biar sekalian gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu tadi ya teman-teman, rutinitas pagi aku sapu-sapu. Kalau belum dipel rumah ya rumahnya dipel. Setelah itu siram-siram tanaman. Nah, ini aku cuci baju juga ya teman-teman. Terus ini aku lagi ngeluarin bahan yang mau dimasak gitu. Jadi aku dubbing ini aku belum food prep ya teman-teman. Jadi aku minggu ini nggak food prep gitu. Nah, ini ada ayam kampung. Jadi suami aku yang beliin ya teman-teman. Tiba-tiba pulang kerja dapat ayam kampung 1 ekor. Nah, ini udah dipotong-potong ya sama suami aku. Soalnya aku nggak bisa ya motong ayam kampung, karena kalau ayam kampung itu tulangnya keras banget ya teman-teman. Apalagi kalau ayam kampungnya itu jantan kayak gitu ya. Jadi kalau beli ayam kampung utuh 1 ekor kayak gini pasti suami aku yang potong-potongin. Ini aku jadiin 2 wadah kayak gini ya teman-teman, dan ini yang bagian daging-dagingnya aja, maksudnya yang banyak dagingnya gitu. Nah, ini lanjut aku bikin kopi ya teman-teman. Kalau pagi itu pasti aku bikin kopi sama susu anak aku ya teman-teman. Jadi untuk suami aku itu jarang banget ngopi, hampir nggak pernah ngopi. Paling 1 minggu itu 1 kali, itu pun kalau pengen ya teman-teman. Nah, sebaliknya malah aku yang doyan kopi, tapi bukan kopi hitam ya. Kopinya tuh kayak gini, kopi campur apa sih namanya itu. Pokoknya udah kopi sasetan kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku bikin susu anak aku pakai gula ya kali ini karena madunya itu habis, belum dibeliin gitu sama suami aku. Nah, ini suami aku baru aja datang beli gorengan sama beli bubur anak aku ya. Jadi anak aku itu minta bubur terus teman-teman setiap pagi. Tapi sekarang itu aku rem ya teman-teman, nggak aku bolehin beli bubur lagi karena udah bosen gitu loh teman-teman. Soalnya terakhir beli bubur itu pas aku bikin vlog ini, itu dianya udah kayak mau mutah gitu loh teman-teman. Jadi terlalu sering gitu ya beli bubur. Dia udah bosan sih sebenarnya, tapi minta terus gitu. Kalau nggak dibeliin kan ya kasihan juga ya teman-teman. Pagi-pagi itu takutnya lapar. Tapi sekarang itu setelah aku bikin vlog ini,
dia tuh apa ya, sering minta sarapan pagi-pagi kayak gitu teman-teman. Jadi aku bikinin sarapan, aku kasih apa sih namanya, ya nasi sama ceplok telur kayak gitu. Biasanya sih scramble egg gitu loh teman-teman. Nah ini aku ngopi dulu ya. Jadi aku ngopinya didampingi sama gorengan gitu ya teman-teman. Tadi dibeliin suami. Nah itu anak aku lagi makan buburnya. Pas aku suapin itu, anak aku tuh agak tuh kayak gitu, agak apa ya, agak mual gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh udah bosen sebenarnya. Ya udah, jadi sekarang tuh nggak aku bolehin beli bubur lagi kayak gitu. Nah ini sesudah aku ngopi ya teman-teman, suami aku udah berangkat kerja. Ini sekitaran jam 8 lah ya. Suami aku kalau berangkat kerja itu jam setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat, soalnya kan deket gitu ke tempat kerjanya dari rumah. Nah ini aku sebenarnya mau langsung mandi gitu ya teman-teman, tapi aku keinget aglonema aku ini jarang banget aku apa sih namanya, aku rawat kayak gini lagi gitu loh teman-teman, udah beberapa bulan gitu. Jadi daun-daunnya itu pada apa ya, kotor, terus banyak penyakitnya gitu loh teman-teman, kayak hewan putih-putih gitu, aku kurang tahu itu apa, kayak hama gitu loh teman-teman. Jadi aku sempetin dulu untuk apa ya, ngerawat aglonema aku ini gitu. Tapi anak aku udah mandi ya sebelumnya. Nah ini aku udah mandi ya teman-teman. Sebelum aku ngelanjutin aktivitas aku, ini aku mandi dulu biar seger gitu ya teman-teman, karena di tempat aku ini panas ya hawanya itu. Nah ini udah agak siangan gitu, nggak siang-siang banget ya, ini sekitar jam 9 lah kurang lebih ya, jam setengah 9, jam 9 gitulah teman-teman. Aku mandi dulu sebelum aku masak kayak gitu. Tapi sebelumnya ini aku jemur pakaian dulu ya teman-teman. Biasanya jam segini itu matahari pagi itu suka apa ya, masuk ke dalam pagar gitu loh teman-teman. Tapi pas aku ngevlog ini hujan gitu ya, bukan hujan sih, apa ya, gerimis gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada matahari hari ini kayak gitu. Jadi suasana rumah aku tuh kayak gitu ya teman-teman. Itu bunga-bunganya udah aku tata lagi. Tadi sebenarnya aku tata di bawah itu biar kena panas gitu ya. Biasanya panas pagi itu masuk gitu ya teman-teman, dan itu bagus banget buat tanaman. Oh iya, aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi 2 minggu yang lalu itu aku datengin Pak Tukang ya. Aku bikin kayak apa ya, ruang tamu tapi outdoor gitu loh teman-teman, di depan rumah aku itu yang di tempat bunga-bunga. Biasanya kalau ada tamu kayak gitu, kalau masuk langsung ke rumah aku di dalam itu, di ruangan tengah itu berantakan banget dan aku malu gitu loh teman-teman. Jadi lebih baik aku bikin ruang tamu di luar rumah kayak gitu, tapi tetap di dalam pagar ya teman-teman. Jadi semenjak ada teras depan rumah itu, aku kalau sore-sore ngopi atau pagi gitu, aku lebih suka ngopi di teras aku ini teman-teman. Oke, ini aku udah di dapur dan aku mau mulai memasak. Itu tadi sebelumnya aku masak ketan ya teman-teman. Jadi aku nanti sore-sorenya mau bikin kolak gitu, kolak pisang tapi dikasih ketan gitulah teman-teman, enak banget. Ditunggu ya, nanti dilihat aja kayak gimana. Nah ini aku mau presto ayam dulu ya teman-teman. Jadi kalau ayam kampung ini harus di presto sih ya menurut aku, biar cepat empuk gitu ya teman-teman. Karena kalau ayam kampung ini dagingnya itu alot gitu ya. Kalau nggak di presto lama. Ya bisa aja sih nggak di presto bisa empuk, tapi harus pakai api kecil, terus ngerebusnya itu lama banget gitu loh teman-teman. Jadi
apa ya, biar cepat gitu aku presto kayak gini. Maaf banget ya teman-teman, anak aku lagi main gitu, jadi ya agak berisik gitu ya teman-teman. Ini ayamnya aku cuci bersih dulu kayak gini ya teman-teman. Jadi itu aku cekernya mau presto juga. Jadi hari ini itu aku mau masak, mencoba ya teman-teman, mencoba masak nasi Hainan gitu loh. Gimana sih nyebutnya, nasi Hainan atau Hainam gitu ya teman-teman, aku lupa. Jadi nasi Hainan ini kayak apa ya, makanan khas Thailand atau apa gitu, pokoknya ini Chinese food gitu ya teman-teman. Tolong dikoreksi kalau ada teman-teman yang tahu ya ini asalnya dari mana kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi nyincang apa sih, bawang putih gitu ya teman-teman. Ini aku geprek terus aku cincang kecil-kecil kayak gini. Nah ini aku mau bikin bumbu ayam jahenya gitu. Jadi aku mau bikin ayam jahe dulu teman-teman. Ayamnya itu nanti direbus sama bumbu-bumbu ini ya teman-teman, kayak bikin sop gitu, tapi ini versinya lain ya teman-teman. Ini bawang putihnya aku cincang kayak gini, jadi nanti mau ditumis gitu. Nah ini aku mau numis, aku kehabisan minyak karena ini udah akhir bulan juga ya teman-teman. Ini aku campur sama minyak wijen ya numisnya. Nah ini aku tumis dulu bawang putih sama jahenya. Ini aku pakai jahe geprek dan jahe merah ya teman-teman. Sebenarnya itu bukan jahe merah sih ya, kayak jahe biasa gitu, tapi aku nggak punya gitu, lagi habis. Adanya jahe merah, ya udah aku pakai jahe merah kayak gitu. Nah ini aku tambah minyak ya teman-teman. Jangan khawatir ya, itu minyaknya masih bukan baru sih, masih bagus gitu, sisa aku goreng-goreng cemilan gitu loh teman-teman. Nah ini aku tumis sampai benar-benar harum gitu loh teman-teman. Ini enak banget, aromanya itu harum banget teman-teman kalau ditumis sama minyak wijen gitu ya. Nah ini ayamnya langsung aja aku masukin, ini belum aku presto ya teman-teman. Jadi aku masukin mentah kayak gini, terus dikasih air. Ini airnya aku kasih agak banyakan gitu ya, karena nanti apa ya, kaldu ayamnya ini mau aku ambil sebagian buat masak nasinya kayak gitu teman-teman. Oh ya, tolong dikoreksi ya teman-teman kalau misalkan cara masak aku ini salah atau gimana gitu ya, karena aku belajar juga gitu ya, aku lihat-lihat di YouTube, di Google kayak gitu, cara masaknya kayak gimana, resepnya kayak gimana kayak gitu teman-teman. Jadi ini aku pertama kali praktek gitu ya. Nah tadi itu aku masukin kaldu jamur ya teman-teman, kaldu jamur, gula sama garam kayak gitu. Jadi aku presto kayak gini kalau udah dikasih bumbu-bumbu tambahan yang lainnya. Nah sementara itu ini aku rendam dulu berasnya biar cepet nanti masaknya, nggak perlu banyak kaldu gitu ya teman-teman. Nah ini udah berbunyi gitu, aku kecilin teman-teman. Ini aku prestonya sekitar 15-20 menitan gitu ya teman-teman. Ini aku sambil cuci peralatan masak aku ya, biar cepat biar cepat beres, biar cepat bersih gitu ya teman-teman. Nah ini berasnya aku cuci dulu, tadi belum aku cuci, aku rendam dulu gitu. Aku dapat tips dari YouTube gitu ya teman-teman. Jadi biar nasinya itu pulen terus cepet matangnya, harus direndam dulu gitu sebentar aja, nggak apa-apa gitu. Soalnya kan ini mau dimasak sama kaldu ayam gitu, jadi nggak perlu banyak kaldu ayam ya teman-teman, biar cepat matang kayak gitu. Nah ini udah mateng ya teman-teman, udah 15-20 menit. Ini aku tarik kayak gini, tarik ke atas ya, biar uapnya itu cepet keluar dan cepet habis di dalam itu ya teman-teman, biar bisa langsung dibuka kayak gini. Nah ini udah mateng ya, dan penampakannya kayak gini ya teman-teman. Ini
ayamnya itu udah empuk gitu loh teman-teman. Tuh kan udah empuk, ini panas banget sumpah. Nah ini aku incip-incip dulu ya teman-teman, kalau kurang sedap atau kurang apa gitu bisa ditambah. Nah ini aku kurang garam sama kaldu jamur ya teman-teman. Itu kaldu jamurnya aku pakai semua aja karena tinggal dikit gitu ya. Jadi aku enakin dulu gitu teman-teman. Kalau udah enak fix gitu baru ditaruh di nasinya kayak gini loh teman-teman. Ini berasnya disiram sama kaldu ayamnya itu. Ini udah enak banget ya teman-teman. Jadi aku ambil sebagian buat masak nasinya kayak gitu. Ini kalau menurut aku sih sama kayak nasi apa sih namanya? Kayak nasi liwet atau nasi apa ya teman-teman, kurang tahu ya. Ini enak banget teman-teman. Jadi ini aku tambah saori ya. Aku pakai 1 sendok makan gitu saorinya. Terus aku tambah ini juga apa sih namanya, minyak wijen gitu ya. Tadi kan pas masak ayam jahenya aku kasih minyak wijen. Nah ini aku tambah lagi minyak wijennya biar kerasa Chinese foodnya gitu loh teman-teman. Nah ini aku juga tambah sayuran ya. Ini aku pakai mix veggie gitu teman-teman, aku bikin sendiri. Terus ini aku tambah garam juga karena kalau masak nasi gini nanti keserap nasinya, gurihnya itu kurang gitu ya teman-teman. Jadi aku tambah garam tapi nggak banyak-banyak ya, aku tadi nambahnya itu dikit. Nah ini cekernya mau aku masak sama nasinya juga ya teman-teman biar lebih enak lagi. Kalau kaldu ceker kan enak gitu, apalagi ini ayamnya ayam kampung kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku masak sama rice cooker kayak gini. Oke, sambil nunggu ini aku masukin barang-barang yang udah nggak kepakai gitu ya teman-teman. Itu aku barusan lihat ketannya. Jadi aku nggak nge-record ya teman-teman pas masak ketannya karena ini videonya udah panjang banget. Takut nggak nyampe sehari gitu ya teman-teman. Jadi aku skip gitu untuk masak ketannya. Ini lanjut aku mau bikin sambelnya ya teman-teman. Sambelnya ini khusus nasi Hainan gitu. Jadi aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai besar. Terus yang bikin beda ini pakai jahe juga ya teman-teman. Jadi aku pakai jahenya itu secukupnya aja sesuai porsi gitu ya teman-teman. Aku tambah minyak goreng juga, terus minyak wijen juga. Ini tuh bener-bener Chinese food banget, tapi ini enak banget. Ini makanan Chinese food pertama yang aku suka ya teman-teman. Soalnya aku tuh kurang suka kalau makanan yang aneh-aneh gitu teman-teman. Bukan aneh sih sebenarnya, kita kan nggak terbiasa untuk makan makanan kayak Chinese food kayak gitu-gitu. Kalau aku ya teman-teman, aku tuh lidahnya lidah Indonesia gitu. Tapi ini benar-benar enak banget teman-teman. Ini aku tambah kaldu jamur, gula sama garam ya untuk sambelnya. Ini tuh wangi banget, wangi jahenya juga kerasa gitu loh teman-teman. Ini enak banget. Nah kalau udah bener-bener harum ya, baunya itu keluar enak banget, harum banget, jahenya juga keluar baunya gitu. Masukin air ya sedikit aja. Terus ini masukin cuka ya teman-teman. Aku pakai cuka botolan kayak gitu, nggak lupa itu. Ini cabenya seger teman-teman, seger banget, enak, gurih, pedas, seger, ada asamnya gitu. Bisa dibayangin ya segernya kayak apa. Ini aku incip-incip dulu. Ini udah enak ya teman-teman, dan ini udah jadi. Oke, ini masaknya udah selesai, dan seperti biasa ini aku lap-lap gitu ya teman-teman sama kanebo karena ini berminyak banget. Tadi kan aku habis masak habis numis bumbu gitu ya. Jadi
muncrat-muncrat kemana-mana gitu ya teman-teman. Ini aku bersih-bersihin dulu sama Kanebo. Kalau udah aku semprot sama Mister Muscle kayak gini ya teman-teman, biar sisa minyaknya itu hilang gitu ya. Kalau misalkan di lap-lap aja sama Kanebo yang basah gitu kayak kurang gitu ya teman-teman. Ini aku pakai Mister Muscle, terus aku lap-lap sama lap apa ya yang lain gitu ya teman-teman, kayak fiber gitu. Aku dari kemarin itu mau ngomong microfiber, fibernya aja ya yang keluar. Nah ini nasinya udah matang ya teman-teman. Penampakannya kayak gini, ini tuh enak banget, gurih teman-teman. Itu anak aku udah ngerengek minta makan, jadi mungkin dia udah capek main dari tadi ya teman-teman, terus lapar gitu. Ini udah dari tadi sebelum nasinya matang itu udah ngomong terus dia ya, udah ngoceh-ngoceh terus, mama mam kayak gitu-gitu. Aku nggak tega sebenarnya, tapi gimana lagi, nasinya baru mateng. Ini kayak gini penampakannya ya teman-teman. Sebenarnya kalau nasi Hainam yang asli di resepnya gitu nggak ada sayurannya ya teman-teman, tapi ini aku kasih sendiri. Aku suka gitu ya kalau misalkan lihat di YouTube atau di Google gitu ya, itu ada dapat resep, tapi nanti aku tambah-tambahin sendiri kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini udah waktunya makan siang juga ya teman-teman. Aku juga mau makan, gak sabar juga sih mau makan nasi Hainamnya. Aku penasaran rasanya tuh kayak apa. Ternyata ini tuh enak banget teman-teman. Itu aku lagi ambil sambalnya dulu ya teman-teman. Nah ini dia ayam jahe sama nasi Hainamnya udah siap disantap. Jadi aku sendiriin gitu ya teman-teman, kuah ayam jahenya sama nasinya. Soalnya makan berdua kayak gini itu ayamnya satu potongnya itu gede ya teman-teman, buat porsi aku sama anak aku itu udah cukup gitu, udah lebih sebenarnya sih teman-teman. Tapi aku kalau makan dikit ya, karena apa ya, takut nggak kemakan gitu loh. Aku suka males makan banyak gitu loh teman-teman. Jadi aku orangnya itu cepet bosen kayak gitu, sama sih kayak anak aku cepet bosen kayak gitu. Kalau misalkan makan kebanyakan, nanti malam-malamnya itu takutnya aku nggak makan lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi lebih baik aku makannya dikit-dikit aja gitu. Tapi sehari 3 kali atau 2 kali aja udah cukup sih kalau aku. Kalau anak aku harus 3 kali. Kalau misalkan lebih gitu lebih bagus lagi kayak gitu ya teman-teman. Aku makan dulu ya teman-teman. Selamat makan siang. Nah ini sore harinya ya teman-teman. Jadi setelah aku makan siang tadi, aku langsung cuci piring gitu. Setelah itu aku istirahat teman-teman. Nah ini baru sore harinya aku mau bikin kolak pisang. Anak aku masih tidur ya teman-teman. Jadi ini aku habis ambil pandan gitu. Jadi aku minta ya teman-teman ke tetangga aku pandan kayak gini. Ini tuh pandan wangi, gede banget. Aku suka kalau lewat depan rumah tetangga aku itu pasti aku ngeliatin pandannya. Soalnya aku nggak punya tanaman pandan segede itu gitu loh. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku kupas pisangnya ya teman-teman. Aku pakai pisang raja. Aku pakai ada berapa ya, kurang tahu, aku lupa ngitung. Itu aku jadiin 2 pisangnya gitu, aku potong jadi 2. Terus ini langsung aja aku masukin pisangnya ke air yang udah mendidih kayak gini ya teman-teman. Terus aku masukin gula pasirnya. Nah bulan ini itu gula pasir di rumah aku itu udah hampir habis karena aku pakai cemilan-cemilan kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau di rumah nggak ada cemilan gitu, ini ya suka bingung gitu. Anak aku ya juga itu sering bingung karena
nggak ada cemilan gitu ya teman-teman pas sore-sorenya, karena memang kalau sore hari itu lebih enak itu nyemil gitu loh teman-teman. Nah ini videonya aku percepat ya teman-teman karena udah panjang banget ya kayak kereta. Ini langsung aja aku masukin santannya ya teman-teman, karena pisangnya tadi udah mateng gitu, jadi santannya aku masukin belakangan. Oh iya, aku lupa tadi aku juga masukin garam sedikit ya teman-teman, biar ada sedikit gurihnya gitu, enak banget ini. Nah ini anak aku udah bangun, jadi langsung aja aku mandiin, soalnya ini udah sekitar jam 4 gitu ya teman-teman. Itu anak aku senyum-senyum kayak gitu karena digodain gitu sama ayahnya. Nah ini aku udah mandi, sekarang aku mau nyemil kolak pisang ketan ya teman-teman. Oke, karena videonya udah panjang banget, jadi aku akhiri dulu video kali ini. Makasih banget udah nonton video aku sampai akhir, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum.